Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bojano semuanya, jumpa kembali. Kali ini saya berada di kawasan Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Tepatnya berada di situs Candi Pataan. Sebagaimana yang tertulis pada prasasti Terep, Raja Airlangga sampai bisa di sini akibat dari penyerangan dari seorang raja perempuan yang memiliki kekuatan luar biasa bernama Dia Tulodong. Dia Tulodong adalah seorang pemimpin kerajaan dari Lodhoyong yang menyerang kerajaan yang baru dibangun oleh Airlangga yang berada di Waton Mas. Bagaimana sejarah lengkapnya Airlangga hingga bisa berada di sini? Kita telusuri bersama-sama dengan tim. Hai Sobat Bawa Channel, kembali lagi bersama kita. Yuk kita telusuri sejarah Candi Pataan ini, ikuti. Sobat semuanya, ini merupakan Candi Pataan sebagaimana yang tertulis dalam prasasti Terep tadi, merupakan tempat pelarian dari Raja Airlangga karena penyerangan dari raja perempuan bernama Dia Tulodong tadi. Nah, kalau kita amati, candi ini berbeda Mbak Amel ya dengan candi-candi yang lain. Iya, karena ini selain bahannya, kalau biasanya kan di zaman Majapahit itu memakai batu bata kuno. Kalau ini batuan kapur. Ini batuan kapur. Yang kira-kira diameternya Berapa Mbak? tiga kali. Ya, Tidak, berapa Mbak. Mas ya? Ini mungkin sekitar 12 ini. 12 kali sekitar 30 cm. Jenis batuannya ini sejenis batuan kapur. Dan melihat candi ini juga berbeda dengan candi-candi seperti Candi Borobudur yang terbuat dari batuan andesit. Selain bahan yang berbeda, di sini juga kita lihat ini polos semua Mas. Ya, polos semua, tidak ada relief ataupun ukir-ukiran yang bisa dideteksi. Mungkin ini yang bisa menjelaskan lebih detailnya adalah BPJB Jawa Timur yang menangani masalah kebudayaan. Sobat semuanya, cerita dari Airlangga ini bisa sampai ke Candi Pataan ini begitu panjang memang. Itu diawali dari, kita tahu, Airlangga muda yang merupakan seorang anak dari Raja Udayana dari Kerajaan Bali, diambil menantu oleh Raja Dharma Wangsa Teguh. Raja Dharma Wangsa Teguh itu merupakan paman dari Airlangga sendiri ya. Jadi Airlangga ini diambil menantu oleh pamannya yang bernama Prabu Dharma Wangsa Teguh itu tadi untuk dijadikan apa istilahnya gitu, penerusnya nanti di Kerajaan Medang. Nah, ketika itu waktu acara pesta pernikahan dari Airlangga dan juga putri dari Raja Dharma Wangsa Teguh ini berlangsung, salah satu raja yang bernama Wurawari, ini merupakan raja dari Lowaram, melakukan penyerangan bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, Raja Wurawari ini melakukan penyerangan yang pada akhirnya mengakibatkan Raja atau Prabu Dharma Wangsa Teguh ini meninggal dunia. Namun di situ Airlangga ketika itu yang masih berusia sekitar 16 tahun ini melarikan diri. Dan sebagaimana yang tertulis pada prasasti Pujangan itu, Airlangga meninggalkan kerajaan
Medang untuk pergi ke tengah hutan. Itu dicatatkan dalam prasasti Kucangan. Kemudian di sana lebih tepatnya sekarang itu apa ya, lebih dikenal dengan Gunung Kucangan yang terletak di Kabupaten Jombang, ya, di Kabuh gitu. Di sana ada peninggalannya berupa sendang made. Oh iya, Pernah ke sana, Pak? pernah. Nah, itu. Di sendang made itu merupakan peninggalan dari Airlangga. Waktu itu Airlangga belum menjadi raja. Nah, kemudian setelah 3 tahun di sana, menyendiri di sana, Airlangga ini didatangi oleh para pendeta dan juga pengikut setia kerajaan Medang untuk apa ya, menyusun kekuatan menyerang Raja Wurawari ini. Dan akhirnya setelah apa ya, istilahnya itu menyusun suatu strategi untuk menyerang kerajaan Medang, Airlangga ini menang. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh Wurawari ini tadi berhasil dikalahkan oleh Airlangga. Tetapi waktu itu Airlangga belum menjadi raja. Nah, setelah Raja Wurawari ini mengalami kekalahan, akhirnya Airlangga ini membangun kembali kerajaan Medang. Namun sayangnya bukan lagi terletak di daerah yang sama kerajaan Medang waktu itu. Tapi Airlangga ini membangun kerajaannya yang tercatat itu di wilayah apa ya, Watonemas. Jadi membangun di sana kerajaan Watonemas. Itu di mana? Itu kalau tidak salah itu di sebelahnya apa ya yang tertulis itu, di sebelahnya alas yang ada di Magetan itu kalau tidak salah, di sekitar daerah sana. Nah, cuman waktu itu memang kerajaan yang ada di Watonemas itu belum besar, sehingga ada raja yang saya ceritakan di awal tadi, raja perempuan yang bernama Raja Diah Tulodong. Ya, Raja Diah Tulodong ini meskipun dia raja perempuan, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan sampai kekuatan dari kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga yang terletak di Watonemas ini tadi berhasil dikalahkan. Iya, berhasil dikalahkan sampai akhirnya, nah itu dari kejadian itu kemudian dicatatkan oleh prasasti Terep tadi, Raja Airlangga ini melarikan diri ke hutan Bataan Yang terletak di sini. yang terletak di sini. Jadi di apa ya, di ini Candi Bataan ini kalau kita andaikan bisa naik ke atas, ya teman-teman semuanya, di atas itu ada seperti tempat persembunyian. Jadi ini tidak ada pintu, ada lubang yang bisa dimasuki. Tapi dari atas itu konon katanya itu sebagai tempat persembunyian dari Airlangga. Jadi Airlangga ke sini menyusun kekuatan kembali, di mana pengikut setianya yang masih hidup di sini kemudian membangun candi ini dijadikan sebagai tempat selain peribadatan juga untuk penggemblengan, menyusun kekuatan. Nah, setelah beberapa tahun di sini, dan yang unik Mbak, yang unik itu Raja Airlangga itu di setiap tempat yang disinggahi pasti ada sumber mata air, seperti yang di Sendang Made. Kemudian di sini nanti juga ada sumur kuno. Yang di Sendang Made itu Mbak Mas sudah pernah ke sana? Sudah. Iya. Suatu saat mungkin dari tim kita Wow Channel ini bisa melakukan penelusuran ke Sendang Made. Jadi setelah melakukan penyusunan di sini, kemudian Raja Airlangga ini baru kemudian membangun yang namanya Kerajaan Kahuripan. Nah, Kerajaan Kahuripan ini sebenarnya letak pastinya juga masih menjadi perdebatan. Namun bukti yang paling kuat itu ada di Sidoarjo sana, Mbak, pusatnya. Cuma ada di apa ya? Di kitab Pararaton mungkin itu dijelaskan bahwasanya satu wilayah yang menjadi tempat dari kerajaan Kahuripan ini berada di Pamotan. Nah, kalau kita lihat Pamwotan sebenarnya itu Mbak, yang tertulis Pamwotan. Nah, kalau dari nama itu Pamwotan itu wilayah yang ada di Lamongan Selatan, khususnya di samping ini terletak di desa Pamotan. Dan kebetulan di Pamotan sana juga ada prasasti apa ya? Ya lebih dikenal dengan prasasti Pamotan.
Jadi setelah membangun kerajaan Kahuripan itu, kemudian Airlangga ini ganti menyerang raja perempuan yang bernama Dyah Tulodhong tadi, ya, yang memimpin kerajaan Lohdoyong tadi. Dan akhirnya kerajaan Lohdoyong ini tunduk kepada Airlangga, hingga akhirnya menjadi kerajaan yang berada di naungan Kahuripan. Gitu. Dan cerita selanjutnya memang panjang, tapi untuk saat ini kita eksplor dulu candi yang ada di Pataan ini, yang merupakan cikal bakal penyusunan kekuatan Airlangga untuk mendirikan kerajaan Kahuripan, yang pada akhirnya Airlangga lebih dikenal sebagai raja dari kerajaan Kahuripan. Bisa lanjut mungkin Pak? Ya. Sobat Bawa Channel, ini adalah diduga sumur yang dibuat pensucian Raja Airlangga untuk sebelum beribadah. Demikianlah tadi penelusuran kita di Candi Pataan, yang merupakan peninggalan dari seorang raja besar Airlangga. Sebuah peninggalan ataupun peradaban yang ditinggalkan kepada kita adalah sebuah kebanggaan besar. Lalu apa yang bisa kita tinggalkan kepada anak dan cucu kita? Tanyakan pada hatimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.